Halo, perkenalkan nama saya Safa Kamila dari kelas 10 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografi. Pengertian umum. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan, atau dalam arti yang disempit adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya, data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Pengertian menurut para ahli. Menurut Marble et al. 1983, SIG merupakan sistem penanganan data keuangan. Menurut Aranus 1989, SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data serta memberi uraian. Menurut Burau 1986, SIG merupakan alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan, dan penayangan data ke ruangan yang berasal dari kenyataan dunia. Menurut Kang Suchang 2002, SIG sebagai a computer system for capturing, storing, querying, analysis, and displaying geographic data. Konsep dasar SIG. Konsep dasar SIG adalah menyajikan informasi dari permukaan bumi dalam bentuk spasial. Kegiatan pokok SIG adalah melakukan tumpang susun atau overlay beberapa data spasial berupa peta tematik dan peta topogram atau peta kontur dengan skala dan proyeksi yang sama. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang baru yang lebih kompleks. Komponen sistem informasi geografi. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Berikut ini pembagian berdasarkan proses. Yang pertama ada input data, yang meliputi mouse, digitizer, dan scanner. Yang kedua ada olah data, yang meliputi hard disk, prosesor, RAM, VGA card. Yang ketiga ada output data, yang meliputi plotter, printer, dan screener. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisis, memvisualkan data-data baik data spasial maupun non-spasial. Alat untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG adalah yang pertama ada database management system. Yang kedua ada alat untuk menganalisis data. Yang ketiga ada alat untuk menampilkan data dan hasil analisis. Yang ketiga ada data. Pada prinsipnya, terdapat dua jenis data untuk mendukung SIG. Yang pertama ada data spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya, direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat X atau Y atau vektor, atau dalam bentuk image atau raster yang memiliki nilai tertentu. Yang kedua, ada data non-spasial atau atribut. Data non-spasial adalah data berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Yang keempat ada manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG, karena manusia adalah perencana dan pengguna dari SIG. Pengguna SIG mempunyai tingkat seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesialis, teknis yang mendesain dan mengelola sistem, sampai pada pengguna yang mengguna SIG untuk membantu pekerjaan sehari-harinya. Yang kelima ada metode. Metode yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahannya. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Ruang lingkup sistem informasi geografis. Pada dasarnya, pada SIG terdapat 5 proses, yaitu input data. Proses input data digunakan untuk menginput data spasial atau non-spasial.
Data spasial biasanya berupa peta analog. Untuk SIG, harus menggunakan peta digital, sehingga peta analog tersebut harus dikonversi ke dalam bentuk peta digital dengan menggunakan alat digitizer. Selain proses digitasi, dapat juga dilakukan proses overlay dengan melakukan proses scanning pada peta analog. Yang kedua ada manipulasi data. Tipe data yang diperlukan oleh suatu bagian SIG mungkin perlu dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang dipergunakan. Oleh karena itu, SIG mampu melakukan fungsi edit baik untuk data spasial maupun non-spasial. Yang ketiga ada manajemen data. Setelah data spasial dimasukkan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data non-spasial. Pengolahan data non-spasial meliputi penggunaan DBMS untuk menyimpan data yang memiliki ukuran besar. Yang keempat ada query dan analisis. Query adalah proses analisis yang dilakukan secara tabular. Secara fundamental, SIG dapat melakukan dua jenis analisis, yaitu analisis proximity. Analisis proximity merupakan analisis geografi yang berbasis pada jarak antar layer. SIG menggunakan proses buffering atau membangun lapisan pendukung di sekitar layer dalam jarak tertentu untuk menentukan dekatnya hubungan antara sifat bagian yang ada. Selanjutnya ada analisis overlay. Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhana, overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. Yang kelima ada visualisasi. Untuk beberapa tipe operasi geografis, hasil akhir terbaik diwujudkan dalam peta atau grafik. Peta sangatlah efektif untuk menyimpan dan memberikan informasi geografis. Manfaat sistem informasi geografi. Yang A, inventarisasi sumber daya alam. Yang pertama, untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam. Misalnya, minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Yang kedua, kawasan lahan, potensial, dan lahan kritis. Yang ketiga, kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak. Yang keempat, kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Yang B, untuk pengawasan daerah bencana alam. Kemampuan SIG untuk pengawasan daerah bencana alam, misalnya, yang pertama, memantau luas wilayah bencana alam. Yang kedua, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang. Yang ketiga, menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana. Yang C, bagi perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama ada untuk bidang sumber daya, seperti kesesuaian lahan, permukiman, pertanian, perkebunan, tata guna lahan, pertambangan, dan energi. Analisis daerah rawan bencana. Yang kedua ada untuk bidang perencanaan ruang, seperti perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kawasan industri, pasar, kawasan permukiman, penataan sistem, dan status pertahanan. Sekian penjelasan saya tentang sistem informasi geografi. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.